Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, serta share video ini. Dan terima kasih banyak buat kamu yang sudah subscribe. Bagi kamu yang belum, mohon subscribe ya. Oke, dalam pertemuan kali ini kita akan memasuki bab 2, yaitu mengenai norma dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun peta konsep dalam bab 2 ini terdiri dari 5 submateri. Yang pertama, A. Mengenai norma masyarakat. Bagian B-nya mengenai hak dan kewajiban pada norma. C. Undang-Undang Dasar sebagai dasar hukum tertulis. D. Perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang E terakhir, amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai bagian A-nya, norma masyarakat. Ketika kita akan memasuki rumah, kira-kira apa sih yang mesti kita lakukan? Ya, sebagai seorang warga yang baik, tentunya kita harus mengucapkan salam terlebih dahulu untuk memasuki rumah tersebut. Entah itu rumah kita sendiri, apalagi kalau rumah itu rumah orang lain. Tentunya harus mengucapkan salam terlebih dahulu sampai pemilik rumah tersebut keluar dan mempersilahkan kita masuk. Nah, mengucapkan salam sebelum memasuki rumah itu merupakan salah satu contoh dari norma. Norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat itu sangat diperlukan agar di dalam masyarakat tersebut terciptanya suatu kedamaian serta ketertiban. Yang selanjutnya, pengertian norma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam suatu masyarakat. Karena di sini norma ini sifatnya itu mengikat, maka norma harus dipatuhi oleh seluruh orang di dalam masyarakat tersebut. Bagi seseorang yang tidak mematuhi norma atau melanggar norma tersebut, tentunya akan dikenakan sanksi atau hukuman. Sanksinya itu dapat bermacam-macam bentuknya, baik itu dari yang ringan maupun berat, disesuaikan dengan kesepakatan masyarakat setempat. Contohnya saja di Aceh. Nah, kalau ada seseorang yang sampai melanggar norma di Aceh, akan dikenakan sanksi yaitu dicambuk punggungnya. Adapun juga di daerah Kalimantan serta Papua. Jadi kalau ada orang yang sampai melanggar norma yang ada di daerah tersebut, maka akan dikenakan sanksinya itu membayar denda berupa hewan ternak untuk pelanggaran norma tersebut. Di masing-masing daerah tertentu ada jenis sanksi khusus yang ditetapkan masyarakatnya. Di kehidupan masyarakat, norma bisa berupa aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Norma tertulis biasanya dirumuskan khusus secara bersama-sama oleh beberapa orang yang mewakili masyarakat dalam suatu waktu tertentu. Contohnya saja peraturan sekolah. Nah, itu umumnya merupakan norma tertulis. Nah, sedangkan norma tidak tertulis yaitu tidak selalu dirumuskan secara khusus, melainkan juga dapat berkembang dari kebiasaan bersama. Yang selanjutnya di sini nilai penting norma. Terdapat beberapa nilai penting norma yang perlu diperhatikan. Di antara nilai penting norma tersebut adalah yang pertama, menciptakan ketertiban dan keamanan bersama. Kedua, mencegah benturan kepentingan antar warga. Ketiga, membentuk akhlak atau karakter manusia. Keempat, menjadi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Dan yang terakhir, mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Begitu pentingnya norma di dalam suatu masyarakat, maka norma perlu dibudayakan sejak dini. Salah satu cara membudayakannya adalah dengan memberlakukan sanksi. Sanksinya dapat bersifat ringan seperti berupa teguran atau peringatan saja agar tidak melanggar norma yang sama di waktu yang lain.
Sedangkan sanksi yang lebih berat dapat berupa denda hingga hukuman bagi pelanggar sanksi tersebut. Dengan adanya sanksi itu, diharapkan tidak ada lagi pelanggaran norma, sehingga terciptanya suatu ketertiban serta kedamaian di dalam masyarakat tersebut. Yang selanjutnya jenis norma. Nah, secara umum norma dikelompokkan menjadi 4 jenis. Keempat norma tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, norma agama. Norma agama adalah kaidah atau aturan yang bersumber dari hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma ini berisi perintah serta larangan yang bertujuan mengatur manusia agar mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Yang kedua yaitu norma susila. Norma ini berasal dari hati nurani manusia. Norma kesusilaan mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik sesuai dengan kata hati. Setiap manusia dikaruniai hati nurani agar dapat membedakan perbuatan mana yang buruk dan yang baik. Yang ketiga, norma sosial. Norma sosial atau kesopanan bersumber dari tata krama atau kebiasaan masyarakat. Norma ini bersifat lokal. Norma kesopanan berawal dari hubungan yang terjadi antar manusia yang kemudian membentuk aturan-aturan yang disepakati bersama. Yang keempat yaitu norma hukum. Norma hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara. Norma ini dibuat oleh pemerintah dan bersifat tegas serta memaksa. Pelanggaran terhadap norma ini tentunya akan mendapatkan sanksi, yaitu berupa hukuman penjara atau denda. Yang selanjutnya, 4. Norma dan nilai-nilai Pancasila. Di Indonesia sendiri, norma tentu juga terkait dengan nilai-nilai Pancasila, yakni nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta nilai keadilan sosial. Norma ketuhanan, yaitu merupakan norma yang terkait dengan nilai ketuhanan. Di antara norma ini adalah kewajiban untuk selalu menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Juga untuk senantiasa tetap bersyukur dalam menjalani kehidupan. Yang selanjutnya, norma kemanusiaan merupakan norma yang terkait dengan nilai kemanusiaan. Contohnya yaitu untuk selalu bersikap santun dan peduli untuk membantu sesama. Juga untuk selalu mengembangkan diri sendiri seperti terus belajar dan bercita-cita. Selanjutnya, norma persatuan merupakan norma yang terkait dengan nilai persatuan. Di antaranya yaitu norma untuk selalu menjaga perdamaian, menghindari segala kekerasan baik itu kata-kata maupun fisik. Juga untuk selalu tertib, disiplin, dan bekerja sama. Yang selanjutnya, norma kerakyatan merupakan norma yang terkait dengan nilai kerakyatan, seperti norma untuk selalu berkomunikasi dan berdialog, serta bermusyawarah dan berdemokrasi. Juga norma untuk mementingkan bergotong royong serta kerjasama. Yang terakhir yaitu norma keadilan sosial. Ini merupakan norma yang terkait dengan nilai keadilan sosial. Di antara norma ini adalah untuk selalu berusaha bersikap adil di kehidupan sehari-hari. Juga untuk mewujudkan kesejahteraan dengan terus mengevaluasi dan memperbaiki diri. Itu ya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.